Hadis ke 16 mah berapa kemarin? Satu sampus nang 21 ya Dipindah Pak 21. satu sampus 21 apa? Hah? apa dipindah mungkin kayaknya 24. 21 24. Ya. 24 Makalah 24. kali lanjut 25. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun man qala innal imana huwal amalu. Bab iman adalah perbuatan baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdalu qala imanun billahi Apa? Su'ila ayyul amali afdalu faqala imanun billahi imanun billahi wa rasulihi qila summa madha qala al jihadu fi sabilillah qila summa madha qala hajjun mabrurun rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amal perbuatan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ditanyakan lagi, lalu apa? Beliau menjawab, berjihad membela agama Allah. Ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, haji mabrur. Hadis riwayat Bukhari nomor 26. Perbuatan yang paling baik adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya ya. Afdalu su'ila ayyul amali afdalu faqala imanun billahi wa rasulihi qila summa maza. Berarti perbuatan yang paling utama, yang paling baik adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasul banyak, ya itulah Nabi dan Rasul banyak. Jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, apapun bentuknya jihad fisabilillah. Hati kita harus selalu condong bergantung dengan Allah SWT, itu juga jihad. Dalam setiap detik, setiap saat jangan lupa kepada Allah, itu juga jihad. Maka kalau haji mabrur ya haji yang sempurna. Ya belum pernah haji dijelaskan ya repotnya sukses haji. Intinya haji mabrur memenuhi syarat dan rukunnya. Duitnya rautang. Haji mabrur uangnya pribadi halal. Sekarang kan banyak haji di utang dulu. Itu banyak. Haji mabrur jarang sekarang dari sisi materi segala macam kurang, tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Terus Babun idza lam yakunil islamu alal haqiqati. Jika Islam dipeluk tidak sebenarnya. bab yang menjelaskan jika Islam Dipeluk tidak sebenarnya. Dipeluk tidak sebenarnya. An Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taratan wa sa'dun jalisun fadaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayya faqultu ya Rasulullah
ما لك أن فلاني an fulanin fa ما لك wallahi أن فلان فوالله إني لا رأو مؤمنا فقال أو مسلما فسكت فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك أن فلان فوالله إني أرى la arahu إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لا أعطي la utir rajula الرجل wa khairuhu فغيره أحب إلي منه خشية أن يكون خشية أن ayyakubahullah يكبه الله في النار finnari wa arwahu رواه البخاري. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan satu kepada sekelompok orang ketika Sa'ad sedang duduk. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jatah kepada seseorang yang saya anggap paling baik di antara mereka. Lalu saya bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa Anda tidak memberi orang itu?" "Demi Allah, saya tahu dia seorang mukmin." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyaut, "Atau dia hanya seorang muslim?" Saya terdiam sejenak, tetapi saya tidak kuasa bertahan karena saya mengenal orang tersebut, sehingga saya mengulangi pertanyaan saya lagi, "Mengapa Anda tidak memberi bagian kepada orang itu?" "Demi Allah, saya tahu dia seorang mukmin." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Atau dia hanya seorang muslim?" Saya terdiam sejenak, tetapi saya tidak kuasa bertahan karena saya mengenal orang tersebut, sehingga saya mengulangi pertanyaan saya lagi, dan Rasulullah SAW pun mengulangi jawabannya. Lalu beliau bersabda, "Hai Sa'ad, aku memberi seseorang, sedangkan yang lain lebih aku cintai karena aku khawatir Allah akan melemparkannya ke dalam neraka." Hadis riwayat Bukhari nomor 26. artinya apa? Jadi memeluk Islam itu nggak bisa dengan pura-pura. Terbukti ada seseorang yang dikira muslim tapi dia tidak muslim. Banyak sekarang orang beragama Islam tapi perilakunya tidak mencerminkan seorang yang beragama Islam. Jadi banyak orang yang menganut agama Islam tapi dengan pura-pura. Tidak kafah Islam, Islam pasrah kabeh, ikuti semua aturan agama Islam. Tapi zaman akhir sekarang itu banyak Islamnya itu Islam pura-pura, sholat angel, sedekah ra ndek duit, ngaji ra gelem. Semua apa yang dibanggakan, bermalas-malasan dalam menjalankan syariat Islam. Itu ya, Islamnya enggak sempurna, enggak berpura-pura masuk agama Islam. Memeluk agama Islam tidak dengan sungguh-sungguh. Akhirnya untuk menjalankan syariat-syariat Islam malas, sholat malas, menuntut ilmu malas, belajar malas, semuanya bermalas-malasan ketika menjalankan syariat Islam. Ini resiko. Terus Mas Ustaz, ini kan di sini ada dua kata, muslim dan mukmin. Itu bedanya mukmin itu menjalankan semua dengan semua aturan agama Islam dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kalau muslim belum tentu semuanya. Dan muslim itu banyak yang pura-pura. Kalau udah mukmin tidak ada yang pura-pura. Bedanya itu. Mukminun itu udah beriman. Untuk mencapai derajat mukmin
ya kita sudah menjalankan semua syariat agama Islam. Sholatnya sungguh-sungguh, sedekahnya serius, zakat, puasa itu. Nah kalau muslim ya kita baru Islam saja. Seorang muslim, seorang yang menganut agama Islam, terlepas dia belum bisa sempurna menjalankan syariat Islam. Kalau mukmin itu udah ya iman, ya syariat, rukun Islam, iman Islamnya sudah pasti dilaksanakan semua. Itu bedanya gitu. Makanya derajatnya beda seorang mukmin dan seorang muslim. Nah, di Quran kan banyak disebut innamal mu'minu, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Banyak itu yang disebut orang yang beriman. Banyak. Udah paham nggak itu penjelasan mukmin antara mukmin dan muslim? Kalau muslim baru syahadat saja. Tapi untuk menuju derajat mukmin, orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman. Kalau muslim belum tentu beriman sepenuhnya, baru syahadat, masuk Islam saja. Paham kan? Nah, terus babun kufranil asyiri wa kufran dunu kufrin. Bab istri yang tidak bersyukur kepada suami dan tingkatan kekafiran. Ani bani Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aritun nara fa idza aktsaru ahlihan nisa'u yakfurna qila ayakfurna billah qala yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana law ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita-wanita yang kafir. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka kafir kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka kafir, tidak berterima kasih kepada suami dan tidak berterima kasih atas kebaikan suami. Seandainya kamu berbuat baik kepada salah seorang dari para wanita tersebut dalam waktu yang lama, lalu dia melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak disenanginya, niscaya dia akan mengatakan, aku tidak pernah kau perlakukan dengan baik. Hadis riwayat Bukhari nomor 27. Ini sangat penting hadis ini. Wa iza aksaru ahlihan nisa, ya, maka tatkala banyakkan engkau lihat para penghuni neraka itu adalah seorang wanita. Jadi seorang wanita yang kufur. Seorang wanita itu mau kamu baiki seperti apapun, dia jarang bersyukur. Nah, sedangkan di sini ketika engkau besok kalau sudah beristri akan merasakan bagaimana seorang perempuan itu tidak pernah bersyukur. Misal dicukupi secara ekonomi, secara jasmani dan rohani tidak pernah seimbang. Wanita itu tidak akan merasakan puas dari sisi harta, tahta maupun dari sisi harta, tahta, kehormatan, itu wanita tidak pernah bersyukur. Nah, suatu saat akan kamu temui besok. Nah, di sini kan dikatakan semua wanita. Kebanyakan semua wanita itu menjadi penghuni neraka karena kurang syukur pada
seorang suami. Nah, ini suaminya kita punya batas. Suami yang soleh tentu taat pada Tuhannya. Nah, wanita yang soleh taat pada suaminya. Itu udah pokok. Tapi nanti ketika kamu berusaha menjadi orang yang soleh, istrimu nggak paham dengan ilmumu, istrimu nggak bakalan paham dengan tujuanmu. Ketika tujuanmu mendekat pada Tuhannya, pada Allah, itu akan teruji ketika engkau semakin meningkat derajat soleh, istrimu tidak mampu mengikutinya. Bahkan timbul perselingkuhan, muncullah. Sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi itu, aplikasi IG, TikTok, dengan media-media bahasa-bahasa yang dicari dari media online, weton yang nggak cocok segala macam itu kan karena bacaan-bacaannya seperti itu. Nah, ini dijaga besok ketika engkau mempunyai seorang istri yang soleh, istri yang taat pada suaminya, apapun resikonya. Gak mungkin seorang suami itu akan menyengsarakan istrinya. Berarti kan kalau menyengsarakan istrinya, suami yang tidak soleh. Nah, ini hati-hati besok, jangan egois. Banyak penghuni wanita itu golongan wanita yang ingkar, yang kufur dengan nikmat. Banyakan penghuni neraka adalah seorang wanita yang kufur dengan nikmat, kufur, ingkar pada Allah, ingkar pada suami. Wayakfurunal ihsana law ahsanta ila ihdahunna dahro summa ra'at minka syai'an. Nah, itu nggak bakalan puas. Kamu tidak akan menjumpai wanita yang puas dengan rasa syukur. Susah ditemukan. Kebanyakan ingkar. Terus, nah ini bahayanya besok ketika istrimu selingkuh atau apa. Jadi suami istri itu membentuk tali ilahiyah. Jadi suami istri itu ketika harmonis, sakinah, mawaddah warahmah, membentuk hubungan tali ilahiyah yang doanya selalu terkabul. Apa permintaannya, apa yang diminta selalu dikabulkan dengan syarat sakinah, mawaddah warahmah. Nah, ini mencapai derajat sakinah, mawaddah warahmah susah. Nah, ini kalau istri sudah selingkuh, putuslah tali ilahiyah. Hubungan istrimu dengan Tuhan sudah putus. Nah, cara nyambungnya gimana? Ya harus tobat. Tobatnya lebih dari 5 tahun. Nah, ini orang yang sudah selingkuh, jangan sampai selingkuh. Tobatnya lama, 5-10 tahun belum tentu diampuni, kecuali menemukan guru-guru yang memang tahu usul. Terus Babun al-ma'asi min amril jahiliyati wala yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirqi. Bab maksiat adalah perbuatan jahiliyah dan pelaku dosa tidak menjadi kafir kecuali dosa syirik. nah ini bab orang perbuatan maksiat merupakan kebiasaan jahiliyah. Maksiat itu perilakunya orang-orang bodoh gitu aja ya. Jadi berbuat maksiat itu adalah sebuah perilaku orang-orang yang bodoh, jahiliyah. Namun pelakunya tidak dikafirkan karena kemaksiatannya. Nah, ini menjadi garis besar. Seorang yang mempunyai kebiasaan bermaksiat, entah itu zina, entah itu mabuk, mendem, segala macam, mabuk judi, madon, oplosan, segala macam maksiat, itu adalah kebiasaan orang jahiliyah. Namun pelaku orang yang melakukan itu tidak bisa dikatakan kafir
karena perilaku maksiatnya, karena dia masih iman, hanya saja suka berbuat maksiat. Nah, itu jangan sampai salah menafsirkan. Terus hadis An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi faqala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzar ayyartahu bi ummihi innaka ya, kayak gini. amru Qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan diwasal dan lian. Jadi li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi li ianya dimatikan. Li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Terus li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzar ya Aba Dzarrin ayyartahu mi ummihi innaka amruhu fika jahiliyatun ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma yakulu wal yulbishu mimma yalbasu wala yukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mencaci seseorang dengan menyebut panggilan ibunya yang jelek. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur saya, hai Abu Dzar, apakah kamu telah mencacinya dengan menyebut panggilan ibunya yang jelek? Sungguh di dalam dirimu masih terdapat sifat-sifat jahiliyah. Para pembantumu adalah saudara-saudaramu sesama muslim yang dijadikan oleh Allah untuk menuruti perintahmu. Barang siapa memiliki pembantu, maka berilah makan seperti apa yang kau makan, berilah pakaian seperti apa yang kau pakai, dan janganlah kamu membebani pembantumu di luar kemampuannya. Jika kamu membebaninya, maka bantulah dia. Hadis riwayat Bukhari nomor 30. ya, intinya nomor berapa? 29. Masih 29 itu. Tapi kesana 30. Nggak apa-apa. Nomornya itu balik-balik nggak apa-apa, biasalah cetakan. Nah, itu intinya hadis itu menjelaskan ketika kita melihat seseorang jangan menghina apapun pakaian yang beliau pakai, apapun pakaian yang mereka gunakan. Pakaiannya jelek, lusuh apa, jangan sampai kita hina. Atau tugas kita ketika mereka tidak mempunyai pakaian, kita beri pakaian. Ketika dia tidak punya makanan, kita beri makanan. Kita hanya seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang beriman. Ini tanda orang yang beriman. Ketika melihat seorang telanjang, kita wajib memberikan baju. Ketika melihat seorang yang berpakaian jelek, dilarang menghina, malah kita harus memberikan baju yang layak. Terus ketika seorang tidak punya makanan, kita harus memberi. Intinya seperti itu. Jangan sampai kita mencela kekurangan seseorang, kalau bisa kita melengkapi. Nah, kita wajibnya melengkapi, bukan menyalahkan. Kita berkewajiban membenarkan ketika melihat seseorang yang salah. Itu intinya seperti itu. Mukmin yang baik itu tidak mempermasalahkan salahnya di mana, tapi memberikan solusi yang terbaik seperti apa. Tidak punya uang, kita kasih uang.
tidak punya makanan kita kasih makanan. Itu muslim yang baik, memberikan solusi, bukan menambah keruh masalah. Terus babun wa in ta'ifatini minal mu'minina aqtatalu fa aslihu bainahuma. Bab firman Allah yang artinya, dan jika dua golongan orang-orang mukmin berseteru, maka damaikanlah antara keduanya. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-9. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu fi finnar nari. Faqultu Faqultu ya Rasulullah hadzal qatilu fama fama balul maqtuli qala innahu kana harisan harisan ala ala qatli qatli sahibi. sahibihi. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dua orang Muslim bertikai dengan masing-masing membawa pedang, maka yang membunuh dan yang terbunuh akan masuk neraka. Lalu saya bertanya, ya Rasulullah, yang membunuh masuk neraka memang jelas, tapi mengapa yang terbunuh juga masuk neraka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, karena yang terbunuh itu juga ingin membunuh lawannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 31. Nah, sekarang ngeri zaman akhir, kasus pembunuhan semakin banyak, yang bunuh orang Islam, yang membunuh orang Islam. Itu secara langsung yang membunuh ya benar, yang terbunuh harus juga benar, karena masalahnya yang kompleks. Tidak mungkin orang nggak punya masalah kok dibunuh jadi korban. Ini jarang. Tapi zaman akhir kasus pembunuhan itu ya Islam sama Islam. Ini hati-hati. Terus selain secara fisik yang jelas pembunuhan, banyak orang mempermasalahkan sesuatu hal yang sepele akhirnya menimbulkan pembunuhan. Itu ya juga neraka. Ditantang ya sekarang antara Habaib dan PWI itu, pembela wali songo apa itu, yang nantang dan yang ditantang sama-sama nari itu. Wah, jangan ikut-ikutan bela satu lah, menyalahkan ustadz ini ustadz itu lah, menyalahkan. Ini ketika disalahkan kok merespon balik karena kedengkian, maka keduanya ya neraka, bareng-bareng neraka. Ini NU menyalahkan Muhammadiyah menyalahkan NU, ini neraka semua. Wajibnya seorang mukmin yang baik itu tidak saling menyalahkan, saling melengkapi. Nah, ini baru bagus, bukan saling membunuh. Saling membunuh ya itu. Ini menyalahkan membid'ahkan menyalahkan jangan. Karena amaliyah sunat itu jangan sampai dibawa ke tahap yang wajib. Sunat ya sunat, wajib ya wajib, itu jangan dicampur aduk. Sholat itu wajiban, sunat itu nggak bisa dibawa seolah-olah wajib. Yang ini tidak kunut disalahkan, yang ini padahal itu kan haliyah sunnah. Ini nggak kenduren disalahkan, yang ini tidak disalahkan. Jangan. Kalau haliyah sunnah tidak boleh melebihi haliyah wajib, jangan sampai itu. Lalu neraka saling menyalahkan, bahaya itu. Harus rahmatan lil alamin. Terus tapi di sisi lain ada hadis yang penggalanya seperti ini, barang siapa terbunuh karena membela haknya atau hartanya, maka dia mati syahid. Nah itu kan maksudnya ketika
kalau zaman sekarang kan ada ya begal atau apa-apa. Nah itu kan yang punya harta Ini dianjurkan untuk melawan kan gitu kan. ini Nah kalau semisal kan kita nggak tahu uh, yang membegal kenapa itu Islam apa enggak. uh, Nah, kebetulan kok yang begal itu ternyata malah yang mati, itu gimana? itu gini, nanti itu hukumnya beda lagi, hadisnya beda lagi. Ini kan perihal kedua kelompok orang yang beriman, berarti saling mengetahui. Orang yang beriman, kelompok orang beriman berperang, maka damaikanlah. Di sini kan gitu kan, ketika qala irji fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idzal taqol muslimani. Nah, jadi ini indikasinya orang yang sama-sama beriman sama-sama tahu. Nah, ketika begal itu nggak tahu kedudukan dia niat membunuh, pasti dia diragukan agamanya. Kita nggak membela diri, wajib itu keadaan kayak gitu, wajib. Misal di begal, dirampok, dia membawa senjata, kita niatnya nggak membunuh tapi membela diri, kok ternyata dia terbunuh. Nah, itu beda hukumnya, karena mempertahankan hak kebenaran kita. Nanti ada kok hadisnya itu tentang mempertahankan hak dan harta. Kalau ini indikasinya sama-sama beriman, dalam kondisi. Nah ini kan, jika dua orang muslim saling bertemu, dua orang muslim saling bertemu untuk berkelahi dengan menghunus pedang masing-masing, maka yang terbunuh dan yang membunuh masuk neraka. Jadi kita melihat orang itu sedang berkelahi dan kita tahu dia sama-sama Islam, maka kita wajib mendamaikan. Nah, ketika dijalankan beda, kita seorang bukan melihat seorang yang sama-sama muslim, kita pelaku, ya enggak? Kita pelaku. Misal dibegal di jalan, kita kan pelaku korban. Kalau kita melihat orang berkelahi, jelas dia Islam sama Islam, maka kita damaikan. Paham maksudnya? Jadi kita melihat. Kalau tidak melihat ya udah nggak apa-apa. Kalau kita melihat tidak bisa mendamaikan, ya sekarang banyak, ada polisi, ada TNI, ada nah, itu terus. Babun zulmin duna zulmin, bab kezaliman yang paling besar. An Abdillahi ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin qala ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yadlim fa'anzalallahu ta'ala inna syirka la zulmun azimun, rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud ketika ayat berikut ini turun, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dengan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-82. Para sahabat Rasulullah SAW bertanya, apa ada di antara kami orang yang tidak berbuat zalim? Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang artinya sungguh syirik adalah kezaliman yang besar. Al-Quran surah Luqman ayat ke-13. Hadis riwayat Bukhari nomor 32. Jadi kezaliman yang paling besar adalah syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Ya apapun bentuknya, kita tidak boleh beriman kok mencampur aduk. Contoh, mencampur aduk, menjual wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo antum ta'lamun.
Jadi kita tidak boleh mencampur aduk antara hal yang baik dan yang buruk. Apalagi yang buruk kita legalkan, itu nggak boleh. Yang buruk kita bela, itu nggak boleh. Ya apapun bentuknya itu hak, perkara hak tidak boleh campur aduk dengan perkara yang batal. Iman ya iman yang serius, yang benar, jangan ada kekhawatiran ketika kita menjalankan suatu iman. Imannya juga harus komitmen, iman dengan perilaku harus komitmen. Kita yakin adanya Allah, adanya Tuhan kita. Komitmennya apa? Menjalankan syariat Islam. Cara dijalankan, jangan sampai ditinggalkan. Nah, ini komitmen seorang muslim yang beriman. Komitmen harus komitmen, jangan dicampur aduk. Kalau kita sudah iman terhadap Tuhan kita, pada Allah, kok ya nyembah berhala, kok ya ngolet, ya kok tekan dukun, kok merdukun, kok warna-warna. Nah ini mencampur aduk. Maka ada dalil larangan mendatangi paranormal. Nah ini dikhawatirkan syirik, penyekutukan. Paham kan ini? Paham banget lah, jangan campur aduk. Iman ya iman, komitmen. Aturannya apa kita jalankan, zaman sampai enggak kita jalankan. Terus Babun alamatil munafiqin. Bab tanda-tanda orang munafik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza u'tumina khana. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tanda orang munafik ada 3. 1, apabila berkata dia berdusta. 2, jika berjanji dia ingkar. 3, apabila diberi amanat dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari nomor 33. nah, jadi ayatul munafikin salasun. Idza hadasa kadzaba, tatkala berbicara bohong, dusta. Omongannya selalu berdusta apapun, entah itu dari sisi ilmu, gawe-gawe, entah itu dari sisi kebaikan, pasti berbohong. Nah ini ciri-ciri orang munafik. Berbohong dalam menyampaikan ilmu segala macam, berbohong dalam sisi keilmuan. Banyak sekarang itu, banyak orang cerdas tapi bodoh perilakunya, bodoh hatinya. Ayatul munafiki salasun idza hajasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dipercaya, ketika dia berjanji mengingkari. Dia berjanji sendiri, nanti sore saya datang, nggak datang. Berjanji dengan diri sendiri saja lah. Ketika kita sudah sanggup memeluk agama Islam, kita sanggup Islam, beragama Islam, ada perintah-perintahnya, melakukan sholat, ya kita harus melaksanakan sholat. Itu namanya menepati janji. Apa ya Islamnya, kita cuma memeluk Islam tok, tidak ada perjanjian. Ya sanggup ngelakoni agama Islam, sanggup memeluk agama Islam, apa janji-janjinya? Banyak janjinya, kita harus melaksanakan sholat segala macam. Apalagi janji terhadap makhluk, sesama makhluk, sama manusia, sama teman. Oh ya nanti saya ke sana, ya nggak ke sana. Oh ya nanti, ya nggak jadi. Nah, ya. Jadi seorang muslim harus bisa dibedakan dengan orang yang munafik. Muslim mukmin yang serius, omongannya itu selalu ditepati. Omongannya apa? Nah ini banyakkan zaman sekarang, hampir sebagian orang tidak sanggup melaksanakan
amanah atau janji sendiri diingkari, omongan sendiri ditelan, ludah sendiri ditelan. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika membuat janji selalu diingkari. Wah, ini ngeri. Oh ya, saya melihat ini harus diperjuangkan, harus dikembangkan, harus ini. Oh ya, nanti gini melipir, orang nyambut ke orang serius. Oh, biyen zaman harus kita kelola, harus ini, tapi nggak datang. Nah, ini repot. Banyak kan umat Nabi Muhammad zaman sekarang itu tertitis sifat-sifat munafik. Kalau seandainya umat Nabi Muhammad tidak tertitis sifat-sifat munafik, doanya sangat mustajabah, doanya sangat diijabah, mudah disembadani. Terus terakhir wa iza wa'ada akhlafa wa iza tu'mina khona. Ya, ketika berbicara dusta, pertama jika berjanji mengingkari, yang terakhir diberi amanat dia khianat. Oh ya, wis banyak banget. Wis ciri-ciri wong munafik ya serasa dipercaya. Terus An Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha idza tu'mina khona, tumina khana iza tu'mina khona itu kurang. idza tu'mina khana wa idza haddatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 4 sifat yang bila dimiliki oleh siapapun maka dia adalah seorang munafik yang jelas, dan siapapun yang memiliki salah satu dari sifat-sifat tersebut maka dia memiliki satu sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya, yaitu pertama, jika diberi amanat dia berkhianat, yang kedua, apabila berbicara dia berdusta, yang ketiga, jika membuat perjanjian dia langgar, dan yang keempat, apabila berselisih dia berbuat jahat. Hadis riwayat Ini Bukhari. jelas banget, ini nyata, zaman sekarang nyata. Ketika dia diberi amanat berkhianat. Amanatnya apa? Jangan bicara orang lain dulu. Amanat kita diberi kesehatan. Wah, kita jelas amanah dari Allah itu kita diberi kesehatan, itu amanat. Amanat itu tidak kita gunakan untuk bersujud, untuk mendekat beribadah kepada Allah. Oh, itu udah berkhianat. Jika diberi amanat dia berkhianat, ini untuk diri kita sendiri. Kita diberi mata, tidak minus, masih bisa melihat, kok tidak digunakan untuk hal yang baik, itu khianat. Diberi telinga untuk mendengar, tidak kita gunakan untuk hal yang baik, berkhianat. Diberi pikiran, kejernihan dalam berpikir, otak kita dalam berpikir, tidak digunakan untuk hal yang manfaat, itu sudah berkhianat. Jika berbicara dusta, apalagi bicaranya simpang siur, tidak ada kejelasan, angel dicekel omongannya. Nah ini sifat-sifat orang munafik. Jika berjanji mengingkari, dan jika berseteru curang. Ada berselisih dia pasti curang, ora gelem kalah bahasane. Wah, aku warisannya sampeyan, aku anak lanang iki selalu memberikan kecurangan. Itu jelas wong munafik. Jadi ketika ada perselisihan dia ingin
berbuat curang. Bahasa kerennya mafia. Bahasa kerennya itu mafia. Mafia itu selalu berbuat oportunis untuk kemanfaatan diri sendiri. Curang, tidak memikirkan orang lain itu bagaimana. Curang, sing penting aku iso mangan, sing penting aku iso urip, terlepas orang lain mau bagaimana. Nah, ini kecurangan dalam bekerja, dalam berperilaku selalu merugikan orang lain. Nah, ini perilaku yang merugikan orang lain itu udah berkhianat, jelas-jelas berkhianat. Banyak sekarang merugikan orang lain, senenge utang, ora gelem nyerutang, senenge ora nyambut gawe ning doyan mangan, mengadu domba ke sana sini. Nah, ini nempel karo wong sing duwe duit, ketika masih punya uang, ketika nggak punya uang dia tinggalkan. Ini ciri-ciri orang yang berkhianat. Terus Babun qiyamu lailatul qadri minal imani. Bab melakukan sholat sunat pada malam al-qadar adalah Lailatul Qadar bagian iman. bab melakukan sholat sunat pada malam Lailatul Qadar adalah bagian dari iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu Ghufira lahu ma taqaddama min haqqihi min dambihi. Taqaddama min dambi. ghufira lahu Ma taqaddama min dambi. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapapun yang melakukan sholat sunat pada malam Lailatul Qadar karena iman, dorongan iman dan mencari ridho Allah, akan diampuni dosanya yang telah lalu. nah pertanyaannya, apa kita tahu malam Lailatul Qadar datangnya kapan? Secara Tidak tahu, pas tapi nggak tahu. kasih clue. Kisi-kisi 10 pertama, 10 terakhir, 10 terakhir setelah nuzulul Quran, Mas. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan karena Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan, entah itu. Makanya kita harus istiqomah sholat malam ketika bulan Ramadan. Siapa tahu pas Lailatul Qadar. Kalau ciri-cirinya yang tidak mendung, tidak hujan, terang. Sekarang musim hujan ya tetap hujan, ya kan? Nah, untuk menjaga Lailatul Qadar kita dapatkan ya dari 1 Ramadan sampai akhir. Nah, kita langgengkan, kita istiqomahkan sholat sunat 2 rakaat, entah itu tahajud, entah itu tobat, entah itu hajat, itu sifatnya sholat sunat 2 rakaat. Barang siapa mengadakan Lailatul Qadar qiyamul lail itu ya karena iman. Qiyamul lail kita menjaga malam qiyam, berdiri di ya intinya menjaga Lailatul Qadar itu dengan hal-hal yang baik. Qiyamul lail paling sederhana ya salat sunat, untuk maca Quran, apa terus, apa zikir segala macam, itu qiyamul lail, menjaga malam dengan perbuatan baik, qiyamul lail. Lanjut apa? Ya. Untuk malam Lailatul Qadar itu kan sudah dijelaskan waktunya 10 hari malam terakhir. Nah, kemudian juga ada hadis yang lebih merinci lagi di Nuzulul Quran, di malam ganjil, malam-malam ganjil. Nah, di Indonesia ini pertanyaan kebanyakan dari pertanyaan sosmed. Ini kan di Indonesia ada
perbedaan waktu yang namanya puasa di Muhammadiyah dan pemerintah. Itu kan kadang beda. Nah, otomatis kan di malam ganjilnya itu juga beda. Nah, itu yang malam ganjil yang mana yang ada Lailatul Qadarnya kan kadang beda. Makanya gini, untuk waktu perbedaan waktu di Saudi, di Indonesia, awal puasa menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan itu juga berbeda, tidak seragam. Makanya dari hadis-hadis tersebut, ya karena hadis-hadis yang tidak bisa dipastikan itu satu masalah waktu. Kayak ini, ada waktu kiamat, kapan datang hari kiamat, itu nggak dikasih tahu, tapi ciri-cirinya dikasih tahu. Nah, ciri-ciri itu mendekati seperti ini. Jadi kita bicara hadis ya, hadis yang menjustis bahwa Lailatul Qadar, terus datangnya kiamat, datangnya kematian, itu nggak ada yang tahu, tapi ciri-cirinya dikasih tahu. Nah, ciri-ciri atau tanda-tanda itu kita ikuti dari malam ganjil yang mana ketika kita mengadakan ada perbedaan mulai puasa, Muhammadiyah lebih dulu, NU terakhir. Nah, itu di sini Allah itu udah adil. Yang Muhammadiyah 10 hari terakhir ya dapat Lailatul Qadar, yang NU juga Lailatul Qadar. Karena gini, dimensi waktu tidak terbatas ketika kita di perjalanan 1000 malam. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bandingannya. Nah, 1000 bulan itu tidak ada batas dimensinya. Makanya kita tidak bisa langsung ini ganjil ini nggak bisa. Tapi yang kita etikatkan adalah istiqomahnya itu. Jangan kita terpaku dengan ciri-ciri ini di 10 malam terakhir pada tanggal yang ganjil, itu nggak bisa kita ceroboh di situ. Mungkin kalau kita kelasnya lebih dekat dengan Tuhan bisa. Untuk kita mulailah dari awal, toh cuma 30 hari, paling lama 31 atau 29, itu tetap kita coba istiqomah di situ. Jangan sampai lepas, karena tidak tahu, kadang di awal Ramadan juga bisa. Lailatul Qadar itu malam lebih mulia dari 1000 bulan. Nah, waktu itu turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Kenapa enggak di jas 17 Ramadan malam Lailatul Qadar, ya enggak? Ya, itu. Terus Al-Quran itu turun mulainya tidak bulan Ramadan, itu salah lagi ya. 17 Ramadan itu awal Al-Quran turun. Terus setelah Ramadan bulan haji apa itu, tapi awalnya Al-Quran turun itu tanggal 17 Ramadan pas nuzulul Quran. Tapi kenapa hadis itu mengatakan tanggal ganjil di 10 terakhir? 17 kan bukan pertengahan kan. Nah, itu udah dibantah, hadis itu dibantah. Makanya ketika bulan Ramadan jangan terpaku dengan 10 terakhir, dari awal tetap istiqomah. Itu. Ini hadis yang tentang waktu, seperti hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat? Gak bisa dipastikan. Tanda-tandanya bisa besok, bisa ini malah mati duluan, itu nggak tahu. Ini hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai terkecoh. Intinya kita istiqomah dalam kebaikan. Kalau itu dibahas nggak bakalan selesai. Sampai kapanpun nggak bakalan selesai. Selalu berbeda pendapat. Mulai puasanya kapan, tanggalnya kapan. Ini menimbulkan perselisihan iman sesama umat Islam. Repot, nggak usah. Terus itu hal yang tidak Babun al-jihadu minal imani. Bab jihad adalah bagian dari iman. Wa anhu radhiyallahu anhu
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala antadaballahu azza wa jalla liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli an urji'ahu bima nala min ajrin ghanimi aw aw ghanimi Khonimatin, aw khonimah ghanimatin jarahan. aw udkhilahul jannata Walaula walaula an an asyqa asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin wala walatitu wadittu anni uqtalu fi sabilillahi thumma uqtalu uqtalu summa thumma uqtalu. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah azza wa jalla menjanjikan balasan bagi orang yang berjihad di jalannya, yang terdorong oleh keimanan kepadanya dan kepada Rasulnya, bahwa aku, yaitu Allah, akan membalasnya dengan pahala atau rampasan perang, atau aku akan memasukkannya ke surga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, kalau aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku tidak ingin tertinggal dari pasukan muslim yang pergi bertempur di jalan Allah, dan aku ingin terbunuh sebagai syahid di jalan Allah, lalu aku dihidupkan lagi, kemudian aku terbunuh sebagai syahid lagi, lalu aku dihidupkan lagi, kemudian aku terbunuh sebagai syahid lagi. Hadis riwayat Bukhari nomor 36. ya. Itu intinya, ketika ada hal kebaikan yang jelas benar-benar untuk kebaikan, kita harus jihad, benar-benar jihad. Jangan pun perang. Ketika kita menjadi orang yang kaya, kecukupan harta, ya harus berjihad di jalan Allah, membantu fakir miskin. Nah, ketika kita nggak punya apa-apa juga harus jihad. Jihadnya apa? Kita mau melaksanakan syariat Islam aja itu udah luar biasa kita jihadnya. Menegakkan syariat Islam itu udah jihad serius. Hilangkan rasa malas. Nah, ini itu jihad mati-matian. Nah, sekarang jihad perang cuma Palestina, Israel, Irak, itu udah ada contoh sampai akhir zaman yang terus perang di sana. Itu urusan orang jihad di sana. Kalau di Indonesia kita ya cukup menegakkan, kita menjalankan perintah-perintah syariat Islam sesuai yang dianut, sesuai kepercayaan masing-masing, itu udah jihad. Dengan ilmu yang kita miliki, hadis yang kita pahami, ya jihad. Kadang kan kita nggak bisa tahu nih, kok tahu tapi nggak bisa bertindak. Tahu itu baik tapi kita nggak bisa berbuat. Nah, terus Babun tatawwu qiyami Ramadan. Bab salat sunat pada bulan Ramadan. nah ini jawaban dari tadi. Lailatul Qadar menghidupkan ibadah-ibadah sunnah Ramadan, bagian dari iman. Nah, kenapa kita menghidupkan? Nah, ini karena datangnya Lailatul Qadar tidak tentu itu. Ini udah dibantah di sini. Bukan membantah secara tidak membenarkan, tapi kalau bisa menghidupkan ibadah-ibadah sunnah bulan Ramadan. Untuk apa ya? Kita tidak terlewatkan Lailatul Qadar. Dibaca hadisnya. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Rawahul Bukhari. Barang siapa Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang mendirikan sholat sunat pada malam-malam bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, dengan berpuasa pada siang harinya, dosanya pada masa lalu diampuni oleh Allah. Nah, itu kan jawaban dari Lailatul Qadar. Dosa masa lalunya
1000 bulan itu ya masa lalu berapa 82 tahun dari lahir sampai mati 82 tahun diampuni. Karena apa ya, ini manan waktu saban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi ini jangan menjelaskan hadis yang berselisih. Hadis yang berselisih ya itu tadi, kapan tanggal berapa Lailatul Qadar, itu jangan. Nanti ketika dijawab minggu terakhir, oh ini itu enggak ada selesainya. Tapi nah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya ini kita harus An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qoma Ramadhana imanan wahtisaban. Jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar kita harus man qoma Ramadhana imanan wahtisaban. Istiqomah, melanggengkan, menghidupkan bulan Ramadan dari awal. Jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa masa lalunya diampuni. Ya, selama 1000 bulan itu berapa sih? 80 tahun Bu? 83 tahun. Nah, kebanyakan manusia umat Nabi Muhammad ya umur segitu meninggal. Nah, itu keistimewaan kenapa umat Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga, karena satu, ada penebusan dosa di bulan Ramadan, nek gelem selagi tidak menyekutukan kan gitu. Sing zina sing apa ya wis tobat sing temen, nasuha tobatan nasuha, bulan puasa sunat, puasa Ramadan wajib, jangan sampai tinggal. Itu kesempatan untuk bertobat banyak dan diterimanya juga banyak. Bahas itu besok, lanjut lagi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.